Kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana sih cara untuk mengembalikan sihir. Sekali lagi, insya Allah kita akan bahas yaitu bagaimana cara untuk mengembalikan sihir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat Songabera semua, semangat pagi. Sukses untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi yang tadinya awalnya agak mendung, sekarang udah cerah lagi. Kita bisa bertemu kembali. Dan mohon maaf, kemarin hampir kurang lebih 1 bulan ini ya, saya tidak sempat membuat video. Dikarenakan kondisi di pekerjaan saya dan juga kegiatan di saung kami di sini makin bertambah sibuk, dan sekarang alhamdulillah di hari Jumat ini saya libur, sehingga insya Allah kita akan membuat rekaman. Banyak kasus yang datang ke sini itu kasus dalam bentuk sihir itu. Dalam bentuk sihir yang memang sihirnya itu adalah dibikin oleh orang, sengaja dibikin oleh orang. Tujuannya apa? Macam-macam. Ada yang untuk menghancurkan kedua hubungan antara suami dan istri karena dia adalah cinta lamanya. Ada juga yang berhubungan dengan bisnis, misalkan dia saingan usahanya. Ada juga yang berhubungan dengan masalah keluarga, dalam artian masih saudara, rebutan tanah warisan. Asli, inner real. Yang datang ke sini kasusnya hampir semua seperti itu. Yang dalam artian sihir ya. Kebanyakan seperti itu. Sehingga mereka itu ya mungkin karena apa ya? Hatinya sudah dipenuhi dengan kedengkian. Dipenuhi dengan hasud gitu ya. Jadi udah gelap tuh. Sehingga apa? Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Atau bahkan dia menghalalkan cara bagaimana dia pengen melihat musuh dia, orang yang dia benci itu kalah, sakit. Dalam bahasan kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana sih cara untuk mengembalikan sihir. Sekali lagi, insya Allah kita akan bahas yaitu bagaimana cara untuk mengembalikan sihir. Sahabat semua, sihir itu memang nyata ya, tapi susah dibuktikannya. Susah dibuktikannya. Hanya dengan keyakinan, hanya dengan keimanan, kita bisa mengembalikan semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung aja bagaimana sahabat caranya. Jadi yang pertama itu, misalkan yang terdampak masalah itu adalah keluarga. Misalkan, Kang, usaha saya hancur, anak saya sakit-sakitan, istri saya sekarang udah minta cerai, udah mah jatuh ketimpa tangga. Banyak kasus yang seperti ini. Selain kita bahas dari masalah takziyatun nafs ya, mencari masalah dari diri sendiri dulu, kita cari juga masalah dari bentuk sihir ya. Kalau misalkan sudah ada terindikasi sihir, contoh di rumah saya itu udah panas banget gak nyaman, atau lagi contoh saya itu sering menemukan benda-benda yang aneh gitu. Contoh tanah merah gitu di depan rumah, atau tanah merah di depan toko, atau tiba-tiba ada yang membuang kotoran gitu. Hati-hati. Atau kalau misalkan ada juga yang tiba-tiba wangi gitu. Hati-hati juga. Khawatirnya itu adalah bentuk sihir yang memang dibikin oleh orang. Jadi langsung aja bagaimana caranya. Yang pertama adalah kita yakinkan dulu keluarga kita kumpulkan dulu keluarga kita bahwa kita semua bisa mengembalikan semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua bisa melawan itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dulu diriwayatkan sahabat Hamzah dimutilasi oleh budaknya, sehingga Rasulullah SAW geram, marah, dan turunlah ayat yang menyatakan bahwa balaslah, gitu. Balaslah kejahatan mereka itu dengan yang setimpal. Jadi dasar hukumnya dari sini. Sahabat, yang pertama kita lakukan setelah kita berkumpul semua, meyakinkan diri. Setelah itu kita semua berkumpul, yang pertama kita lakukan adalah wudu, udah pasti ya. Wudu. Yang kedua adalah sholat mutlak. Sholat mutlak boleh sholat hajat, dan sarannya sih memang sholat hajat, memohon kepada Allah khusus untuk mengembalikan syiar itu. Sholat hajat 4 rakaat, dua. Yang di rakaat terakhirnya, di sujud terakhirnya, fokus mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebelumnya membacakan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Baru ikrarkan doa kita. Misalkan contoh, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Malikal Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kembalikanlah segala bentuk sihir yang ada di keluarga kami, ya Allah, kepada orang yang mengirimnya. Itu contoh singkatnya. Nanti sebenarnya sih ya tergantung hati kita juga ya, kalau niat mah. Tinggal di bagaimana yang ada di hati kita keluarkan, mohon sama Allah. Setelah selesai salat hajat 4 rakaat, barulah kita berkumpul dan bareng-bareng kita melakukan ruqyah. Caranya seperti apa? Insya Allah semua bisa. Yang pertama adalah balik lagi ke niat ruqyah. Niat ruqyah di video sebelumnya saya udah share, nggak apa-apa saya ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik, Allahu yashfik, min kulli syai yudhik, wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Bismillahi arkik. Yang kedua, sudah melakukan niat, adalah langsung fokus ke mukadimah. Apa mukadimah? Biasa ya, kita itu banyak dosa. Khawatirnya juga tauhid kita udah rusak, dicas lagi. Saya seperti apa? Biasa baca istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. Yang kedua, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketiga, sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seksi konsumsi datang. Kita jalan tuh. Istri saya mengirimkan sarapan. Alhamdulillah. Setelah sholawat, kita lanjut yaitu dengan Fatihah dulu ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu masuk ke 3 kul. Apa kul? Yang pertama kulhu, yang kedua kul a'udzu birabbil falaq, yang ketiga kul a'udzu birabbin nas. Berapa kali? 3 atau 7 kali. Kalau pengen afdal 7 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 3-7 kali. Ini kalau memang murni ini sihir, baru digini aja udah pasti berespon. Yakin sudah berespon. Responnya seperti apa? Macam-macam. Ada yang panasan lah, ada yang mulai tengkuk berat lah, ada yang mual-mual lah. Setelah 3 kul tadi, dilanjut lagi dengan membaca surat An-Nahl. Bisa dibuka di mushaf. Surat ke-16, juz ke-14, ayat ke-126. Sekali lagi di surat An-Nahl, surat ke-16, ayat ke-126. Oke, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 126. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Ulangi lagi. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairun lis-sabirin. Sekali lagi. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairun lis-sabirin. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Mantap. Tetapi jika kamu bersabar, sungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Masya Allah ya. Ini
telak banget ya. Kalaulah memang harus dibalas, balaslah. Tapi ternyata kalau misalkan kita bisa bersabar, itu jauh lebih baik. Dahsyat. Cuman ya itu kembali lagi lah pada masing-masing. Apa kita akan memilih untuk bersabar, atau kita akan memilih untuk counter attack, membalas. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Sahabat, berapa kali kita membaca surat An-Nahl ayat 126 itu? Bisa 3, bisa 7, atau bisa juga 11. Ambil yang paling polnya aja langsung, 11 kali. Belum hafal, sambil baca aja. Sambil baca aja. Yang selanjutnya yaitu surat Al-Fil. Al-Fil, biasa ya di juz amma. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-Fil. Ini kesenangan anak saya. Surat Al-Fil. Apalagi kalau melihat apa namanya? Yang pasukan Abroha itu di animasi, film animasi, senang banget ya ngelihatnya. Al-Fil yaitu surat ke-105. Gampang ini menyarinya ya, tinggal bagian Al-Qur'an belakangnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Dahsyat. Sekali lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah Abroha yang waktu itu mau menghancurkan Ka'bah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirim kepada mereka itu burung-burung yang berbondong-bondong. Banyak banget burungnya. Dan mereka melemparkan batu-batu dari tanah liat yang dibakar. Diwariskan juga bahwa tanah liat ini diambil dari neraka, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Daun dimakan ulat gimana sih? Habis. Dahsyat. Jadi yang pertama itu yang di surat An-Nahl itu cara membalikannya. Yang kedua di surat Al-Fil itu bentuk penyerangannya. Bentuk penyerangannya. Kalau judulnya kita udah bosan, kalau judulnya kita udah aduh ya Allah itu, udah gimana ya, udah saking habis gitu, seolah-olah disabarin itu udah habis gitu sabarnya itu. Mungkin cara ini adalah cara yang paling efektif. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran. Sahabat,
sekali lagi, sabar adalah lebih baik. Tapi kalau misalkan memang sihir itu sudah keterlaluan, kita bisa melakukan cara ini untuk mengembalikan sihir itu. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya bodohan saya, murni kebodohan saya. Mudah-mudahan ada pembenaran kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan keberkahan kepada diri kita semua. Ditutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.